Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum mulai, silakan baca doa dulu. Sebelum kita mulai mengerjakan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Artinya ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Ismu. Oke, maafkan ya. Oke, Jesse. Ada. Fitria. Ada. Zahra. Ada. Valen. Ada. Ada. Yanti, ya, Yanti ada Bintang, ada terus Pesti, hadir, ada Wisnu, ada Saiful, ada Fari, ada Irgi, ada Nadir, ya, hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Nah, alhamdulillah karena di sini musim hujan, tolong jaga kesehatan. Jangan telat makan, jangan hujan-hujanan. Oke, kita lanjut di sini. Ibu menyampaikan untuk tujuan pembelajaran yaitu ibu harap perhatian di sini dapat menerapkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmat Alamin, yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran tentang dakwah karena kita di sini belajar pendidikan agama Islam. Kemudian bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah terkait media dakwah yang sekarang mungkin gimana sih caranya untuk diminati banyak orang dengan baik dan benar. Nah, ibu harapkan itu bisa Bu Hanfian tambahkan ya. Nah, kemudian ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan media dakwah? Kira-kira tahu media dakwah teknologi? Tidak tahu. Oke, lanjut. Mengapa media dakwah perlu relevan dengan teknologi modern? Yang tahu? Tidak tahu juga. Oke, bagaimana strategi yang efektif untuk berdakwah menggunakan media dakwah? Tidak tahu juga. Karena Tuhan Kian dulu tahu apa yang kita bahas hari ini, apa yang akan kita bahas dengan Ibu dalam menyampaikan materi tentang media dakwah yang berbasis teknologi dan strategi yang efektif untuk berdakwah. Tapi sebelum itu kita harus ice breaking dulu, oke? Ice breakingnya di sini itu tepuk tangan 1, 3, 5. Tepuk tangan. Yang kedua tidak usah tepuk tangan kalau ibu 2, 4, dan 6. Jadi jangan tepuk tangan. Kenapa ibu harus adakan ice breaking ini? Karena untuk melatih kefokusan buat jadi sudah fokus belum itu kita melakukan pembelajaran. Tahu nggak ini? Oke, kalau paham, silakan berdiri. Kita mulai. Oke, artinya tadi gabung 1, 3, dan 5. Yang tidak tepuk 2, 4, 5. Oke, kita mulai. Tepuk 2. Nah, bagus. Oke, kita tepuk 5. Iya, tepuk 3. Tepuk 6. Oke, ada yang mau dah. Tepuk 1, 3, 6. Tepuk 2, 6, 5. Oke, dah sampai sini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah mulai fokus. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, materi kita di sini yaitu tentang media dakwah dalam Islam, yaitu menjelajahi dunia digital. Digital apa aja sih sekarang yang sangat ngetren bagi kita? Handphone, sosial media. Ya, sosial media apa aja? Facebook, ada masih banyak hal lain seperti
media dakwah untuk saat ini. Nah, jadi kan kita di sini lagi diharuskan krisis teknologi. Di mana-mana semuanya menggunakan teknologi. Mau makan teknologi, mau ini teknologi. Nah, oke lanjut kan? Kemudian Instagram dan TikTok berpotensi dan tantangan media dakwah. Potensinya yaitu menawarkan jangkauan luas, visual yang menarik dan format yang mudah dipahami. Ini bisa menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan Islam yang positif. Meskipun kita berdakwahnya di kelas ini, kalau kita upload ke Instagram atau ke TikTok, pasti seluruh dunia akan terlihat. Nah, jadi jangkauannya sangat luas teknologi ini. Nah, tantangannya yaitu penting untuk menjaga konten tetap positif, menghindari konten proaktif dan memahami algoritma platform untuk memaksimalkan jangkauan. Nah, jadi yang perlu dihindari itu hal-hal yang negatif. Meskipun misalkan nih ada yang kata-katain ih teman jelek bisa. Nah, itu ya sudah nggak usah ditanggapi. Tapi gimana caranya biar kita itu makin kreatif dalam hal teknologi. Itu yang harus kita pikirkan, bukan kata-kata yang negatifnya yang harus dipikirkan. Lanjut. Oke, nah ini pertama menyusun konten dan podcast Islami. Yang pertama harus riset dulu temanya apa. Kita harus mencari dulu bagaimana caranya ini membuat konten. Kayak yang kedua penulisan, buat naskah yang menarik dan inovatif, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi sebelum kita membuat konten itu harus ada susunannya. Jadi nggak mungkin langsung, yuk kita bikin tentang dakwah ini. Kalau misalnya memang orang yang ahli, ya mungkin bisa aja. Nah, kalau kita bagi yang pemula, kan pasti bingung. Harus ngapain dulu ini? Terakhir produksi, rekaman suara dengan kualitas yang baik. Nah, jadi harus menggunakan bahasa yang baik dan kualitas suara yang baik. Oke, lanjut. Nah, integrasi media dakwah dan model TPACK, tujuan dakwah yaitu menyampaikan pesan Islam. Ini banyak nih kita temanya di tentang dakwah, terserah aja mau dakwah tentang apa. Misalkan kebaikan bersedekah, bersedekahnya bisa senyum, bisa berbagi. Nah, ini juga termasuk bersedekah. Oke, pengetahuan konten mencakup pemahaman yang mendalam tentang materi Islam, tentang pedagoginya, membuat memilih metode dan teknik penyampaian yang mau bagaimana, dan pengetahuan teknologi memanfaatkan media atau alat bantu teknologi seperti handphone atau laptop atau perangkat keras yang lainnya. Oke, strategi dakwahnya perencanaan dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke, sudah habis ya kesimpulan. Nah, jadi itu pembahasan ibu dari materi sini. Kira-kira ada yang mau dibahas dulu sebelum kita memasuki tugas? Nggak ada? Berarti sudah ngerti ya? Sudah ngerti ya kita membahas tentang teknologi. Jadi untuk tugasnya yang diberikan kita membuat pesan-pesan dakwah melalui platform. Di sini ibu memuat 3. Yang pertama yang harus diupload di IG, yang kedua di TikTok, yang ketiga itu membuat naskah podcast. Jadi bukan langsung kita terjun, tapi kita menyusunnya dulu. Bagaimana sebelum membuat konten itu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita langsung bagi tugas. Bagi tugas ini ibu minta 3 kelompok. Jadi masing-masing ada yang 5, ada yang 4. Boleh campur, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya silakan langsung bagi kelompok. Ini yang di belakang. Sudah? Mau ada? Iya begitu. Ini berarti ada yang 4, ada yang 5, ada yang 4. Satu kelompok 4. Ya, jadi yang 5 ini di sini. Oke, tidak. Oke, dibagikan. Ini untuk kelompok 1, yaitu tentang Instagram. Oke, silakan susun tentang temanya dulu apa, baru nanti selanjutnya susunannya pikirkan temanya dulu ya. Oke, ini kelompok 2 tentang TikTok. Tentang TikTok ini pikirkan dulu materinya apa yang mau disampaikan. Oke, yang ketiga ini tentang podcast. Nah, oke, kelompok 3 tentang podcast. Nah, podcast di sini buatkan tentang naskahnya. Naskahnya di sini berisi tema juga ya. Jadi pikirkan temanya apa, bagaimana naskahnya. Oke, paham ya? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Kalau ada yang ditanyakan silakan angkat tangan. Bagaimana? Apa ada kesulitan?
Tidak ada Bu. Oke, ini tentang kelompok Instagram ya. Menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Itu dikatakan dulu. Apa kekurangan dan kelebihannya tentang Instagram? Pasti ada kan? Format video pendek yang kreatif. Nanti pakai, iya nggak sih? Boleh coba. Berarti Format video pendek yang kreatif. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan angkat tangan. Berarti kalau di sini itu Oke, gimana? Sudah selesai tugasnya? Oke, alhamdulillah. Oke, karena sudah selesai, oke bolehlah nih menunjukkan profil tentang dari kelompok satu yaitu kelompok Instagram. Silakan saya kenalkan. Tentang apa nih Instagram nih? Bikin apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tentang Instagram. Kami ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Akan dibacakan oleh Yesi. Jadi, sebutkan kelebihan dan kekurangan platform Instagram sebagai media dakwah. Kelebihan Instagram sebagai media dakwah. 1. Visual dan interaktif. Instagram mendukung berbagai format visual seperti foto, video, dan carousel yang efektif menarik perhatian audiens. Kedua, jangkauan luas dengan fitur hashtag dan explore konten dapat dilihat oleh pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya, yang ketiga, jangkauan mereka Instagram memiliki fitur seperti Reels, ide story, dan ini yang memungkinkan dakwah disampaikan ke rakyat. Keempat, yang memiliki konten sendiri dan tidak ingin menurut target. Kekurangan Instagram sebagai media dakwah. Keterbatasan durasi, video dan story memiliki batas durasi sehingga tidak semua materi dakwah dapat dijelaskan secara lengkap. Kompetisi konten, banyaknya konten hiburan membuat konten dakwah sulit bersaing di titik pengguna. Distraction, algoritma Instagram sering mengalihkan perhatian pengguna ke konten lain, sehingga pesan dakwah bisa saja tidak maksimal diterima. Tidak semua audiens, tidak semua segmen masyarakat menggunakan Instagram, terutama generasi yang lebih tua atau yang tidak familiar dengan teknologi. Satu, ide konten Instagram untuk video dakwah. Story interaktif, kuis Islam harian. Konten cerita Instagram yang berupa kuis yang ada pilihan ganda tentang pengetahuan Islam. Boleh ditunjukkan bagaimana? Ini ada contohnya. Ini ada contohnya. Kami membuat kuis. Pilihan ganda tentang pengetahuan Islam. Selanjutnya diikuti oleh cerita lanjutan dengan jawaban dan penjelasan singkat. Ada jawabannya yang di sebelah. Di sini telah ada jawaban yang telah dijawab teman-teman kami dan ada jawaban yang benar. Oke, beri Agus untuk aku. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Salam kenal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, terima kasih banyak. Nah, itu tadi tentang Instagram. Jadi mereka berinisiatif membuat kuis. Nah, itu bagus tuh, membuat kuis tentang khalifah pertama kali. Ya, itu juga termasuk dakwah, walaupun hanya sekecil itu membahas tentang hal-hal yang Islami, itu juga termasuk dakwah. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 tentang
TikTok nih. Penasaran itu kayaknya seru nih dari tadi. Soalnya paling rame di kelompoknya. Oke ya, silakan langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang pertama itu bagaimana cara menyampaikan pesan kami agar menarik perhatian siswa. Jadi jawabannya yang pertama adalah yaitu format video pendek yang kreatif. Kemudian Menggunakan lagu-lagu yang sesuai, ada cerita atau tips visualnya, kemudian melibatkan audiens dan footage, menilai jika kamu setuju. Terus yang kedua, buat skenario untuk satu video pendek berdurasi maksimal 1 menit. Jadi tadi kami ada membuat video tentang pertanyaannya, apa hubungan menunda sholat menurut Islam? Sini ada videonya. Oke, bisa tunjukkan pada teman-teman hasil videonya. Iya sih, setuju, bener deh. Hasil dari video TikTok yang dibuat oleh kelompok TikTok. Oke, boleh tepuk tangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan maju kelompok gerak. Apa nih tentang mau podcastnya tadi ya? Gimana sih podcast? Berarti ada mau ustaznya nih? Iya, Oke. Boleh ya langsung saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini kami akan podcast tentang bagaimana cara mengontrol emosi menurut Islam oleh Datuk Wisnu. Silakan Datuk Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Pernah nggak sih kalian tuh merasa kesulitan dalam mengontrol emosi, baik itu marah, kecewa, atau sedih? Nah, dalam Islam ada banyak panduan untuk membantu kita dalam mengendalikan emosi ini dengan bijak. Di episode kita kali ini kita akan membahas tips praktis mengontrol emosi menurut ajaran Islam. Datuk Wisnu, saya mau tanya nih, emosi itu apa sih? Oh, kamu bertanya? Jadi emosi itu adalah bagian alami dalam kehidupan manusia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, emosi terutama marah bisa berdampak buruk baik untuk kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jangan marah, maka bagimu adalah surga. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mengontrol emosi dalam Islam. Nah, kita akan membahas cara Islami yang sederhana tapi sangat efektif untuk mengontrol emosi. Ya, ada Datuk Wisnu, saya tuh ada teman, dia itu orangnya itu baik banget, tapi dia tuh kadang-kadang tuh marah-marah. Itu gimana ya cara untuk mengontrol emosinya dengan cara yang sangat sangat. Nah, maksud banget. Di sini saya akan membahas tips mengontrol emosi. Nah, yang pertama itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir dan berdoa. Menurut kutipan ayat Al-Quran yang berbunyi, hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Nah, jadi ketika merasa marah atau gelisah, coba ambil waktu untuk berzikir ataupun membaca doa pendek seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk cara kedua adalah mengendalikan secara fisik. Hadis Nabi Muhammad SAW, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika belum meledak, berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di hadis itu tuh dijelaskan dengan membawa posisi tubuh kita bisa mengurangi intensitas emosi kita. Nah, cara ketiga adalah wudhu dan mandi. Nabi Muhammad SAW menyarankan wudhu sebagai cara untuk meledakkan marah, karena marah itu berasal dari setan dan setan diciptakan dari api. Api adalah cara terbaik untuk air adalah cara terbaik untuk memadamkan api tersebut. Nah, terus yang keempat adalah mempraktikkan kesabaran. Nah, menurut ayat Al-Quran yang berbunyi, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Di ayat ini menjelaskan untuk kita melatih diri bersabar agar kita tuh memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi untuk mengontrol emosi dalam Islam, kita bisa mulai dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengendalikan fisik, berwudu, dan melatih sabar. Setiap orang tuh pasti punya emosi, tapi bagaimana caranya kita mengendalikan emosi itu tuh tergantung dari pribadi masing-masing. Terus semoga tips ini tuh bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan sabar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana? Apakah sudah tahu apa itu tips dalam Islam? Sudah tahu. Terima kasih Datus. Ya. Oke, sangat bagus nih podcastnya nih. Ada yang menjadi berbau-bau calon ustaz nih. Oke, silakan ditutup. Terima kasih karena sudah mendengarkan hasil dari podcast kami. Kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tepuk tangan. Nah, ini tadi tentang podcast yaitu menahan emosi dalam Islam, ya, ajaran Islam. Jadi menahan emosi dalam ajaran Islam itu juga sangat penting untuk kita, ya. Kenapa? Karena kalau kita udah emosi, nanti emosinya nggak berkorban, akhirnya kita tidak tahu nanti apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi kalaupun emosi dari yang awalnya berdiri tadi kata Datuk Wisnu boleh duduk. Nah, ketika kalau masih duduk ini emosi, bawa minum, bawa makan. Kalau masih juga emosi, bawa guling aja. Nah, bawa tidur aja sudah. Oke, ini dari hasil presentasi 3 kelompok bagus semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, karena hasil presentasi kita sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita melanjutkan sesi. Sampai di sini sudah paham ya tentang teknologi apa aja yang bisa kita manfaatkan untuk berdakwah meski itu hal kecil. Oke, karena kalian sudah paham dengan dunia teknologi, sudah mengerti. Bagaimana sih menurut kalian teknologi dapat meningkatkan efektivitas dakwah? Ada yang mau menjawab? Siapa nih kira-kira? Boleh angkat tangan? Oke, silakan maju ke depan. Apa tuh jawabannya? Bagaimana menurut kalian teknologi dapat meningkatkan efektivitas? Jadi, bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas dakwah? Teknologi memungkinkan pesan dakwah menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang cepat dan efisien. Platform seperti Instagram dan TikTok membuat dakwah menjadi lebih menarik melalui video pendek, infografis, atau konten interaktif. Selain itu, teknologi juga membantu penyampaian pesan Islami dengan berbagai format kreatif yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Oke, mantap. Terima kasih kembali ya. Jadi pengembangan teknologi itu kita sekarang sangat luas. Jadi jangan cuma tahunya di Facebook, ya udah Facebook doang. Nah, jangan gitu, karena kita sudah banyak memiliki platform. Jadi gunakan dan manfaatkan untuk berdakwah. Meskipun kayak kelompok satu tadi, cuma siapa khalifah pertama? Nah, jawabannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu termasuk dakwah meskipun kecil. Ya, kalau yang lebih besarnya ya tadi itu kelompok podcast. Nah, kalau untuk bagian TikTok tadi tentang apa? Ya, tentang video pendek, temanya apa tadi membahas? Menunda sholat. Nah, meskipun video seperti itu kalau ditonton banyak orang, oh iya ya jawabannya begini. Nah, itu tadi. Oke, selanjutnya, bagus deh untuk Yesi kasih nilai 80 karena sudah bisa menjawab. Kita lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, kira-kira siapa nih yang berani menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Boleh angkat tangan? Waduh, harus langsung angkat tangan nih. Oke, apa nih kesimpulan dari Haris nih? Oke, silakan disampaikan kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran ini, kita telah memahami bahwa media dakwah berbasis teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam menjangkau audiens, khususnya generasi muda yang hidup di era digital. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan podcast, pesan Islami dapat disampaikan secara lebih menarik,
relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita juga belajar bahwa kreativitas dan inovasi adalah kunci untuk menarik perhatian audiens di tengah persaingan konten yang begitu banyak. Menggunakan desain visual yang menarik, cerita yang inspiratif, atau video pendek yang interaktif, kita dapat menjadikan dakwah sebagai sesuatu yang lebih diterima oleh masyarakat luas, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, kerjasama dalam kelompok membantu kita menyadari pentingnya kolaborasi untuk memasukkan ide-ide terbaik. Setiap anggota memiliki peran yang penting, baik dalam menyusun strategi, merancang konten, maupun mempresentasikan hasil kerja. Dengan saling mendukung, kita dapat mengatasi berbagai tantangan, seperti kurangnya ide kreatif atau keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Melalui pembelajaran ini, kita juga diajak untuk merefleksikan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kebaikan dan pesan Islami. Tantangan utama adalah memastikan konten yang kita buat tetap relevan, menarik, namun tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir kritis, inovatif, dan bertanggung jawab dalam setiap langkah yang diambil. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu disampaikan sehingga benar-benar memberikan pengaruh positif. Dengan memahami audiens, memanfaatkan teknologi secara bijak, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa pesan kebaikan melalui media ini. Oke. Kita kembali. Nah, itu tadi hasil dari kesimpulan hari ini bahwa kita tuh harus mengetahui minatnya audiens. Tapi meskipun kita tidak tahu, ya udah kita jalan aja apa yang mau kita bahas. Tapi itu tentang Islami. Nah, di sini kesimpulanku, media dakwah di era digital memiliki potensi yang luar biasa untuk menyebarkan pesan-pesan Islam dengan lebih efektif. Model PPK dengan PBL menjadi panduan penting untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam berdakwah. Dengan mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan konten yang relevan, kita dapat mencapai dampak yang lebih besar dan menyampaikan ajaran Islam. Meskipun itu kecil. Oke, sudah habis pembelajaran kita di sini tentang media dakwah, model PBL yang berbasis TPACK. Boleh ditutup pembelajaran kita hari ini. Kita mengakhiri pembelajaran ini mari kita bersama mengucap istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selanjutkan minggu depan memantapkan hasil video yang sudah kita rancang hari ini, nanti kita mantapkan di minggu akan datang. Oke, salam hilaf minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi